Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang syariah, ibadah dan muamalah mata kuliah pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Distianing Tias, NIM 20144600127 akan menjelaskan tentang pengertian syariah, ibadah, dan muamalah. Syariah adalah nama bagi hukum-hukum dan aturan yang ditetapkan Allah bagi hambanya untuk diikuti dalam hubungan dengan Allah dan hubungan manusia serta alam semesta. Ibadah ialah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Serta muamalah ialah aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Saya Teda Tias Amelinda, NPM 20144600141. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peraturan-peraturan ruang lingkup syariah dan sumber-sumber syariah, ibadah, dan muamalah. Jadi, ruang lingkup syariah lain mencangkup peraturan-peraturan sebagai berikut. Yang pertama, syahadat. Tujuannya untuk bukti bahwa seseorang yakin dan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka seseorang akan menjadi seorang muslim. Yang kedua, sholat. Tujuannya untuk menanamkan kesadaran dalam diri manusia bahwa asal-usulnya dari tanah dan pengulangan janji akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, zakat. Tujuannya untuk membiasakan manusia untuk saling berbagi kepada semua. Yang keempat, puasa. Tujuannya untuk membiasakan manusia untuk jujur pada diri sendiri dan turut berempati terhadap penderitaan orang lain. Yang kelima, haji. Tujuannya mempersiapkan kepada setiap diri pribadi muslim untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merelakan segala harta benda, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sumber-sumber syariah, ibadah, dan muamalah. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat muslim hingga akhir zaman. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah sekaligus sebagai penyempurna dari kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang kedua, Al-Hadis. Al-Hadis merupakan sumber hukum kedua Al-Quran yang memuat segala ucapan, ketetapan maupun perbuatan Rasulullah SAW. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha para ulama untuk menetapkan suatu putusan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sehingga tidak bisa langsung menanyakan kepada beliau tentang sesuatu hukum maupun perihal peribadatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Puspitasari, NPM 20144600152. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan syariah, ibadah dan muamalah serta keistimewaan syariah. Tujuan syariah, ibadah dan muamalah. Yang pertama, tujuan syariah. Syariah memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Memelihara agama. Dengan memelihara agama merupakan salah satu tanda rasa syukur yang harus kita lakukan, yaitu baik dengan berusaha semaksimal mungkin menjadi muslim sejati dengan memahami dan mengamalkan syariah Islam. Kedua, memelihara jiwa atau kesempatan hidup. Berarti hak hidup seseorang menjadi hak yang paling asasi sehingga harus dijaga dan dipelihara. Sebabnya, umat Islam melarang kita untuk menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan. Jika hal itu terjadi, maka kita akan memperoleh dosa besar. Ketiga, memelihara akal. Akal harus dijaga dan dipelihara. Memiliki akal yang sehat dan cerdas merupakan salah satu sesuatu yang paling baik. Karena dari akal yang sehat tersebut, maka akan lahir pemikiran yang cemerlang
dan manusia akan berperilaku dengan baik. Keempat, memelihara keturunan. Memelihara dan melindungi keturunan sangatlah penting dalam Islam. Islam sangat melindungi keturunan dengan menetapkan hukum yaitu dera 100 kali bagi pelaku bezina. Kelima, memelihara harta. Memelihara harta dapat ditunjukkan dengan membelanjakan atau menggunakannya untuk segala kebaikan, karena bila tidak, hal itu termasuk dalam kategori boros. Selanjutnya, tujuan dari ibadah. Tujuan ibadah yaitu untuk memperkuat keyakinan dan pengabdian kepada Allah SWT. Kedua, untuk menguatkan karakter, mendisiplinkan diri sebagai hamba yang dipercaya Allah SWT di bumi. Selain dua tujuan tersebut, ibadah memiliki dua macam tujuan, yaitu tujuan pokok dan tujuan tambahan. Tujuan pokok yaitu menghadapkan diri kepada Allah SWT dan mengkonsentrasikan niat kepadanya dalam setiap keadaan. Dengan adanya tujuan ini, seseorang akan mencapai derajat yang tinggi di akhirat. Contohnya, salat mempunyai tujuan pokok untuk menundukkan diri kepada Allah SWT dengan ikhlas, mengikat diri dengan berzikir. Tujuan tambahan yaitu agar terciptanya kemaslahatan diri manusia dan terwujudnya usaha yang baik. Contohnya, salat mempunyai tujuan tambahan untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Tujuan muamalah. Tujuan muamalah yaitu untuk menciptakan suatu hubungan yang baik dan harmonis antar sesama manusia sehingga dapat menciptakan masyarakat yang rukun dan tentram. Selanjutnya, materi keistimewaan syariah. Syariah memiliki keistimewaan yang meliputi sebagai berikut. 1. Bersumber dari Allah, jadi mutlak kebenarannya. 2. Terjaga dari perubahan. 3. Mencakup seluruh aspek kehidupan. 4. Menjadi keputusan yang adil untuk setiap kasus sengketa manusia. Dan yang kelima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragitya. Nomor pokok mahasiswa 20144600297. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai macam-macam ibadah dan muamalah. Persamaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan muamalah dalam arti luas ialah sama-sama mengatur manusia dengan manusia lain terkait dengan hubungan pengaturan harta. Pembagian muamalah menurut Ibnu Abidin, fiqh muamalah terbagi menjadi 5, yaitu A. Muawadlah matiyah, yaitu hukum kebendaan. B. Munakahat, yaitu hukum perkawinan. C. Munasahat, yaitu hukum acara. D. Amanah dan aliyah, yaitu pinjaman. E. Tirkah, harta peninggalan. Ibnu Abidin adalah salah seorang yang mendefinisikan muamalah secara luas sehingga munakahat termasuk salah satu bagian fiqh muamalah. Padahal munakahat diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu fiqh munakahat. Demikian pula tirta, harta peninggalan atau warisan juga termasuk bagian fiqh muamalah. Padahal tirta atau tirkah sudah dijelaskan dalam definisi ilmu tersendiri, yaitu fiqh mawaris. Macam-macam muamalah antara lain: 1. Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang lain terkait dengan cara tertentu atau akad. 2. Riba adalah suatu macam cara memperoleh keuangan atau kekayaan yang tidak halal. B. Macam-macam riba yaitu A. Riba fadli, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. B. Riba kardi, yaitu utang dengan syarat keuntungan bagi yang memberi hutang. C. Ribayat, yaitu berpisah dari tempat akad sebelum timbang diterima. D. Riba nasah, yaitu disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan dipertanggungkan penyerahnya. 3. Salam adalah menjual sesuatu yang tidak terlihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifatnya, di mana barang tersebut menjadi tanggung jawab si penjual. Salam merupakan jual beli utang dari pihak penjual dan kontan atau tunai dari pihak membeli karena uangnya sudah diserahkan atau dibayar sewaktu akad. 4. Balik. Anak-anak dianggap balik atau dewasa bila A. Anak-anak telah berumur 15 tahun. B. Telah mengeluarkan mani atau sperma bagi anak laki-laki. C. Telah haid bagi anak perempuan. Anak-anak telah dianggap pandai apabila mereka telah dapat mengatur hartanya dan tidak
menyia-nyiakannya. 5. Wali yatim. Wali anak yatim, kalau dia miskin, tidak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Tapi kalau dia dari keluarga kaya, diharamkan baginya untuk mengambil harta anak yatim. Perkara yang dihadapi umat Islam. Dengan demikian, perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu dapat disederhanakan dalam 2 kategori, yaitu kategori asas syara dan perkara yang termasuk dalam kategori furu syara. 1. Asas syara, yaitu perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Kedudukannya sebagai pokok syariat Islam, di mana Al-Quran itu asas pertama syara dan Al-Hadis itu asas kedua syara. Sifatnya pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada, sejak ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat. Keadaan darurat dalam Islam yaitu diartikan sebagai sesuatu keadaan yang memungkinkan umat Islam tidak menaati syariat. Ialah keadaan terpaksa atau dalam keadaan yang membahayakan diri secara lahir dan batin. Keadaan tersebut tidak diduga sebelumnya atau tidak diinginkan sebelumnya. Jika demikian pula, dalam memanfaatkan keadaan tersebut tidak berlebihan. Jika keadaan darurat itu berakhir, maka kembalinya kepada syariat yang berlaku. 2. Furu syara, yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau Hadis. Kedudukannya sebagai syariat cabang syariat Islam. Sifatnya yaitu tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia kecuali diterima ulil amri setempat, menerima sebagai peraturan atau perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaannya. Perkara atau masalah yang masuk dalam furu syara itu juga disebut sebagai perkara ittihajatnya. Penjelasan mengenai makalah kelompok kami yaitu syariat, ibadah, dan muamalah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.